Coba kalau mau tahu kita banyak dosa atau enggak, hafal Quran deh. Kalau susah pasti banyak dosa. Kalau mau tahu itu cara kita untuk bisa mendeteksi dosa kita, salah satunya ya, hafal Quran. Coba, itu akan mendeteksi banget. Kalau bacaannya udah lancar, tapi kok nggak bisa ya ngafal Quran? Ini bisa jadi kata Imam Waqi', al-ilmu nurun wa nurullah la yu'talil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pendosa. Cara ngukur diri kita banyak dosa atau enggak, coba ngafal Quran. Dalam berbuat dosa aja Allah nggak ninggalin kita, apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja Allah masih sayang sama kita, gimana kalau kita taat kira-kira? Maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Apa? Takut ditinggalin sama Allah? Dulu dosa aja nggak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah nggak ninggalin, apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? Kita pernah nggak mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah kita nggak datang, giliran yang manggil makhluk kita datang. Giliran untuk Allah kita bilang ngantuk, giliran untuk makhluk nggak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, nggak apa-apa, udah nggak usah ingatin lagi, udah biarin aja. Mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu. Sehari 5 kali Allah manggil kita, teman-teman, ngajak ketemuan. Gimana bahasa Allah ngajak ketemuan? Hayya 'alas shalah, hambaku ketemuan yuk. Arti hayya 'alas shalah dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk. Allah ngajak kita ketemuan. Padahal kita yang butuh Allah nggak butuh kita, tapi Allah yang ngajak kita ketemuan. Terus apa yang buat kita berat langkah, menunda-nunda panggilan Allah? Allah ngajak ketemuan kita kayak nggak datang gitu, kayak berat banget. Apa? Takut kita yang harus bayarin. Allah bilang, hayya 'alal falah. Tenang aja, aku yang bayarin. Falah itu apa? Untung, kamu gak bakalan rugi, tenang aja. Gak kamu kok yang bayarin, aku yang traktir, aku yang kasih kerjaan, aku. Ntar kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji, kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabasyiris sabirin. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Gak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Gak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. Siapa yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan dunia dan seisinya. Siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan dunia dan seisinya. Dan nanti kita akan belajar, ternyata gak akan kecewa orang yang memilih Allah. Pernah gak nyesel bantu orang lain gara-gara ternyata orang itu akhirnya nyakitin perasaan kita? Duh, saya nyesel dulu bantu dia. Duh, tahu gitu nggak bakalan saya mau baik-baikan sama dia. Duh, nyesel juga saya kemarin udah nolongin dia segala macam. Gimana? Apakah kita merasa amal kita jadi sia-sia? Enggak. Begitu kita merasa dikhianati, disakiti, dianggap bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apanya, kita tinggal mengatakan hasbi Allah. Bagi saya cukup balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan balasan dari manusia.